Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semua. Bertemu kembali di Mediclass Channel yang berisi informasi seputar farmasi. Baik sahabat semua, pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan video sebelumnya, yakni saya akan menjelaskan mengenai topik bagaimana kita memperoleh suatu protein target yang nantinya akan digunakan sebagai material atau bahan molekular docking. Baik sahabat semua, sebelumnya jangan lupa like dan subscribe-nya agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin semangat ya untuk membuat materi-materi ya seputar informasi farmasi yang lebih banyak lagi. Oke, baik, kita mulai. Ya, pertama kita pastikan bahwa kita untuk memperoleh suatu informasi ya kita bisa mendapatkan banyak informasi dari suatu studi literatur. Ya, pertama kaitannya dengan bagaimana kita memperoleh suatu protein target. Kita pastinya diawali dengan studi literatur. Nah, karena kita akan melakukan uji molekular docking ya dengan material suatu ligan dan protein, di mana saat ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana memperoleh suatu protein target ya dalam suatu database yang sudah disediakan di internet ya, di suatu website database yaitu RCSB. Nah, langkah yang pertama kita pastikan dulu bahwa kita sudah melalui tahap studi literatur ya. Kita bisa diawali dengan melakukan searching literatur menggunakan kata kunci misalkan antibakteri ya, PDB-ID, kemudian in silico. Nah, setelah kita searching biasanya akan muncul informasi ya beberapa jurnal yang terkait. Nah, karena kata kunci kita arahnya untuk menguji suatu ligan atau senyawa aktif sebagai antibakteri, untuk itu ya kaitan dengan literatur yang muncul pastinya seputar antibakteri. Nah, biasanya juga langsung di sini ya langsung ditemukan kode-kode suatu protein seperti ini ya. Saya tunjukkan di sini kode PDB-ID 1ENY ya. Ini sumber RCSB. Nah, seperti ini sebenarnya kita langsung dapat informasi bahwa di dalam jurnal tersebut menggunakan protein dengan kode 1ENY. Kemudian berikutnya ya, di sini juga ada informasi mengenai PDB-ID 1S16. Sumbernya juga dari RCSB. Nah, sekarang tinggal kita akan menentukan topik riset kita. Misalkan kita akan menguji sebagai antibakteri, artinya kata kunci yang sudah kita masukkan ini sudah benar ya. Kita sekarang tinggal screening ya, screening beberapa kode yang ada di dalam literatur, mana yang akan kita gunakan. Nah, pertama kita jangan lupa bahwa metode in silico ini ya, ini juga memerlukan suatu validasi. Nah, dimana untuk memastikan bahwa metode yang kita lakukan ini layak digunakan untuk melakukan uji molekular docking, biasanya kita mengawali dengan validasi metode. Nah, untuk validasi metode salah satu yang dapat kita lakukan yaitu dengan menggunakan metode redocking. Nah, untuk itu kita harus memastikan bahwa protein kita ya yang akan kita gunakan untuk melakukan uji in silico, protein yang memiliki senyawa ligan di dalamnya atau
protein yang membentuk kompleks dengan suatu ligan, ya, ligan natif atau natif ligan. Jadi suatu ligan yang sudah membentuk kompleks dengan proteinnya. Nah, jadi kita bisa mengecek di sini dengan cara misalkan kita ambil satu kode di sini ya, misalkan 3VSL, kita copy, kemudian kita masukkan ke ini ya. Sebelumnya kalian bisa buka websitenya RCSP ya. Kemudian di sini ada kolom untuk searching ya, protein database. Kita bisa masukkan kode di sini, kemudian kita akan searching. Nah, di sini langsung muncul ya, langsung tertera model ya, model dari suatu protein 3VSL yang dinamakan Crystal Structure of Penicillin Binding Protein 3 atau PBP3 from Methicillin Resistant Staphylococcus aureus in the cefotaxime bound form. Nah, dari judul tersebut ini dapat kita pastikan bahwa si protein ya telah terikat suatu senyawa ligan yang namanya cefotaxime di dalamnya. Jadi di dalam protein ini di dalamnya ada suatu natif ligan yang disebut sebagai natif ligan yang bernama cefotaxime. Nah, untuk itu kita langsung bisa menggunakan protein ini sebagai protein yang nantinya kita gunakan untuk validasi metode ya. Dengan adanya kompleks atau pengikatan dengan cefotaxime, kita bisa melakukan validasi metode menggunakan redocking. Artinya apa? Cefotaxime akan kita dockingkan kembali dengan protein natifnya, kemudian kita bisa simpulkan di situ apakah ya cefotaxime akan tertambat ya atau dia akan sejajar dengan dirinya sendiri saat dilakukan molecular docking. Artinya jika dia tertambat di satu binding set yang sama dengan arah orientasi yang sama, dan nanti dapat kita simpulkan dengan nilai RMSD. Jika nilai RMSD-nya di bawah 2, dapat kita pastikan bahwa metode yang akan kita gunakan untuk molecular docking adalah valid, sehingga kita bisa melakukannya untuk molecular docking. Nah, jika kita sudah tahu ya seperti itu, kita tinggal download saja ya, dengan cara klik bagian download file, kemudian kalian bisa download dalam PDB format ya, di sini di format PDB, kemudian kalian simpan di folder yang sudah kalian tentukan. Nah, mungkin saya berikan satu contoh lagi ya. Ada beberapa contoh protein yang tidak memiliki atau tidak kompleks dengan ligan. Kita coba yang ini 1S16, langsung kita masukkan di sini kodenya, kita searching, coba kita cek. Oh, kebetulan yang kita ambil ya senyawa protein tersebut sudah membentuk kompleks dengan ADP-NP. Nah, kita cek ke bawah ya, misalkan ADP-NP itu apa, kita cek. Nah, ini small molekulnya, ini suatu ligan ya. ADP-NP itu singkatan dari ini ya, ANP fosfoaminophosphonic acid adenylat ester. Nah, ini suatu ligan yang bentuk kompleks dengan proteinnya. Artinya kita juga bisa nantinya melakukan validasi metode ya terhadap
ligan tersebut. Nah, ini kebetulan kita mencari secara random dan dua-duanya memiliki native ligan. Tapi beberapa ada yang tidak memiliki. Ya, kita coba cek yang lain. Ya, ini ya. Kita lihat di sini. Nah, kita pastikan dulu apakah protein ini memiliki ligan atau membentuk kompleks dengan ligan tertentu. Kita cek dari namanya ya, structure of penicillin binding protein 2A from methicillin resistant Staphylococcus aureus strain 2007 R trigonal form at 2.45A resolution. Ya, jadi di sini tidak ada keterangan apakah protein tersebut membentuk kompleks atau binding dengan suatu ligan. Kita cek di bagian small molecule. Nah, di sini dinyatakan bahwa pada kolom ligan terdapat 2 gitu ya. Tapi kita cek dulu. 2 ini apakah benar suatu ligan aktif atau hanya support saja. Nah, kita cek ternyata di sini suatu ion ya, kadmium ion, dan yang kedua chloride ion ya, strukturnya seperti ini ionnya. Nah, artinya apa? Ini bukan merupakan suatu ligan aktif. Kalian tahu bahwa struktur protein ya, jika di dalamnya ada beberapa struktur pendukung ya, biasanya ada yang namanya kofaktor, koenzim ya, itu di dalamnya ada suatu atom ya, atom yang fungsinya mendukung struktur dari protein yang ada. Nah, jadi ada kalanya memang suatu protein itu di dalamnya terdiri dari koenzim dan kofaktor, tapi ada beberapa yang tidak. Nah, jika kita hanya melihat di sini suatu ion ya, ini tidak kita pilih sebagai ligan aktif yang akan kita gunakan sebagai tolok ukur validasi metode. Jadi ya, kita tidak bisa sembarang ya memilih protein ya. Kadang ada beberapa orang yang melakukan docking itu hanya sebatas bagaimana menginteraksikan atau mensejajarkan atau mendockingkan suatu protein dengan ligan tanpa melihat syarat-syarat protein ya, apakah protein tersebut layak digunakan untuk docking, kemudian apakah sudah melalui tahapan validasi metodenya. Nah, jika tidak dilakukan itu ya, dari kualitas ya yang dihasilkan pastinya kurang baik. Nah, untuk itu kalian bisa perhatikan dari dengan pemilihan protein yang sesuai kriteria untuk riset kalian, kemudian kalian sudah bisa mengujinya bahwa protein tersebut ya layak digunakan sebagai validasi metode ya. Jadi protein yang bentuk kompleks dengan suatu ligan itu bisa digunakan untuk validasi metode dengan metode redocking. Jadi seperti itu yang dapat saya sampaikan dan dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan kalian semakin paham bagaimana memilih protein yang baik dan benar sebelum melakukan molecular docking, sehingga kalian dapat ya dinyatakan valid metodenya, sehingga kalian bisa melakukan uji selanjutnya, yaitu molecular docking. Oke, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.